Bismillahirrahmanirrahim. Wahai hamba yang dimuliakan Allah, perhatikanlah pohon tinggi dan rindang, kokoh dan tegak di tepi jalan. Lihatlah ketika angin menerpa dan menggugurkan daunnya hingga jatuh berserakan. Dapatkah pohon itu mencegah dan dapatkah pohon mempertahankan daunnya agar tidak terhempas ke tanah? Dan perhatikanlah sungai yang berada di bawah bukit. Lihatlah air yang mengalir deras mengikuti arus dan membawanya ke samudera. Dapatkah sungai menolak ketentuan itu dan mengikuti kehendaknya sendiri? Dapatkah sungai menghentikan arus dan mencegah airnya agar tidak mengalir? Sesungguhnya semua yang telah dan akan terjadi di alam semesta ini memiliki aturan dan ketentuannya. Tiada seorang pun atau kekuatan apapun yang dapat melanggar atau menyalahinya. Pohon yang kokoh itu tidak akan mampu menghentikan daunnya berguguran karena aturan dan ketentuannya memang demikian. Ketika telah layu dan kering, niscaya daun itu akan berjatuhan ke tanah. Begitu juga dengan sungai yang tidak akan dapat menghentikan airnya mengalir. Air tetap mengalir dari tempat yang tinggi menuju yang lebih rendah, dari bukit menuju samudera. Sungguh tiada pilihan kecuali mengikuti kemanapun arus membawanya. Adapun aturan yang menjadikan daun kering jatuh, air sungai yang mengalir, atau segala yang telah dan akan terjadi, ialah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang berlaku, entah perkara yang kecil seperti kehidupan seekor nyamuk, atau perkara besar seperti hantaman badai tsunami yang menghancurkan segalanya. Semua itu sudah terencana dalam ketentuan dan aturan Allah yang disebut dengan takdir. Takdir Allah adalah kehendak Allah, dan sungguh tiada yang dapat melanggar kehendak dari yang maha berkehendak. Jika Allah memang sudah berkehendak, maka tiada seorang pun yang berkuasa mengubah. Yang sudah ditakdirkan terjadi, pasti akan terjadi. Sedangkan yang ditetapkan tidak terjadi, niscaya tidak akan pernah terjadi. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, kun fayakun, maka terjadilah ia. Sesungguhnya ketika seorang hamba benar-benar mau berpikir atau merenung tentang kehidupannya, maka ia akan menyadari bahwa apapun yang telah dan akan terjadi itu ada yang mengatur semua. Siapakah yang mengatur itu? Dialah Zat yang maha mengatur segalanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari yang menyinari alam semesta akan terbit dan terbenam sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan bulan yang setiap malam tidak pernah lelah menjadi penerang. Ia akan muncul dan tenggelam sesuai dengan aturan darinya. Lalu perhatikanlah alam di sekeliling kita. Kita akan mendapati bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan irama dan ritme yang berkesinambungan, selaras dan sesuai aturan yang ditetapkan. Sadarilah bahwa seorang hamba terlahir dan hidup di dunia ini dengan membawa takdir masing-masing. Bahkan apapun yang ada di alam semesta ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini jelas karena dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa Dialah yang mengatur segala-galanya, Allah yang membuat takdir dalam kehidupan ini. Ketika seorang hamba meyakini bahwa setiap manusia telah ditetapkan takdirnya, maka hatinya akan merasa lebih tenang ketika menghadapi sesuatu yang menyakitinya. Namun, sebagai seorang hamba yang beriman, seharusnya ia meyakini bahwa Allah itu maha adil. Mungkin sekarang ia sedang bersedih, sementara orang-orang yang di sekitarnya tertawa bahagia. Namun boleh jadi besok akan terjadi sebaliknya.
ia akan tertawa sedang orang-orang di sekitarnya menangis. Oleh karena itu, setidaknya kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ketika kita sedang dalam masa bahagia, maka kita jangan bersikap sombong, tidak berlebihan dan melampaui batas. Sadari bahwa segala kebahagiaan yang kita alami sesungguhnya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ketika kita sedang dalam kesusahan, maka kita tidak akan pernah merasa iri hati dan dengki kepada orang-orang yang sedang dalam kebahagiaan. Perasaan seperti ini akan membebaskan kita dari derita hati yang diakibatkan perasaan kita sendiri. Sesungguhnya semua hamba memerankan perannya masing-masing dan menjalankan tugas yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus benar-benar menyadari dengan kesadaran yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, sebagai seorang hamba yang beriman dan meyakini kemahadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menjadi tugas utama bagi kita semua untuk menjalani hidup ini sesuai dengan takdir yang telah ditetapkannya. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memutuskan untuk menimpakan cobaan atau kesulitan kepada kita, niscaya hal itu akan menimpa kita. Kita tidak bisa menghindar dari berbagai bencana yang sudah direncanakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa lari dan melawan ketentuannya. Maka satu-satunya yang bisa kita lakukan ialah menerima dan bertawakal atas segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagian dari menyempurnakan iman. Meskipun demikian, kita tidak bisa tinggal diam tanpa berbuat sesuatu. Di samping bertawakal, usaha juga harus dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfudz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Jika kita sudah menyatakan beriman dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak perlu lagi larut dalam kesedihan dan penyesalan. Kita akan merasa tenang dalam menghadapi apapun. Apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, itu sudah menjadi bagian dari ketentuannya. Kita akan menjalani hidup dengan penuh optimis dan semangat, karena tiada lagi yang perlu dikhawatirkan. Semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfudz. Saat kesulitan menerpa, serahkan saja semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya kepadanya kita berserah diri. Ikhlas dan sabar dalam keadaan susah atau bahagia, miskin atau kaya, itu menjadi ibadah yang kelak menghasilkan pahala yang dapat meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, inti dari hidup ini ialah meyakini bahwa segala kelebihan maupun kekurangan kita sesungguhnya merupakan pemberiannya. Marilah kita menjalani hidup sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikhususkan kepada kita masing-masing, tanpa meninggalkan usaha untuk kebaikan hidup kita. Dan setelah itu, marilah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima pemberiannya dengan penuh ikhlas.